Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eduva Channel, info seputar pendidikan dan Tridharma. Pada kesempatan ini, Eduva Channel ingin berbagi tutorial cek data mahasiswa dan dosen di PD Dikti. Sebelum melanjutkan tutorial ini, silahkan klik like dan subscribe. Berikut tutorial selengkapnya. Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, apabila status kita sebagai dosen maupun mahasiswa, maka kita harus memastikan bahwa data kita itu terdaftar di PD Dikti, ya, Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Bagaimana cara mengetahuinya? Gitu ya. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian, kita masuk ke laman dari PD Dikti itu sendiri, ya. Alamatnya yaitu ya PD Dikti, gitu ya, pddikti.kemdikbud.go.id, gitu ya. Jadi pddikti.kemdikbud.go.id, kemudian kita enter. Maka kita akan diarahkan pada halaman seperti ini, Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian. Maka kemudian kita nanti tinggal memasukkan, ya, nama kita, gitu ya, nama kita. Atau kalau kita sebagai mahasiswa sebaiknya masukkan dengan menggunakan NIM, nomor induk mahasiswa, supaya lebih cepat, ya, dalam pencarian. Karena kalau menggunakan nama biasanya ada nama yang sama, begitu. Kemudian kalau kita sebagai dosen maka bisa masukkan menggunakan NIDN, ya, nomor induk dosen nasional. Nah, nanti saya akan memberikan contoh pencarian. Yang pertama adalah data untuk mahasiswa yang sudah lulus, kemudian data mahasiswa yang masih aktif, dan yang terakhir data dosen, ya, data dosen. Nah, kita cek dulu adalah data mahasiswa yang sudah lulus seperti apa, gitu ya. Kita arahkan kursor kita ke pojok kanan ke kolom pencarian ini, di keyword ini, gitu ya. Kita klik begitu, kemudian kita masukkan NIM, nomor induk mahasiswa, ya, misalnya 16703261040 begitu, ya. Maka di sini hanya muncul satu data mahasiswa, begitu ya. Maka ini tinggal kita klik, ya, karena NIM itu kan hanya milik satu orang, artinya tidak mungkin NIM itu sama antara mahasiswa satu dengan yang lain, sehingga munculnya hanya satu. Kemudian kita klik, gitu ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini, ya, Bapak, Ibu, dan sahabat sekalian. Jadi di sini sudah jelas, sudah terlihat data sebagai mahasiswa, gitu ya. Yang pertama nama M. Fadila, jenis kelamin laki-laki, perguruan tinggi Universitas Negeri Yogyakarta, program studi ilmu pendidikan, jenjang S3, nomor induk mahasiswa, gitu ya. Kemudian semester masuk atau semester awal itu ganjil 2016. Status awal mahasiswa adalah peserta didik baru. Status mahasiswa saat ini lulus. Ini kalau sudah lulus, gitu ya. Kemudian ada nomor ijazah, gitu ya. Ada nomor ijazah. Jadi di sini kalau sudah lulus itu ada nomor ijazahnya, gitu ya. Artinya ini sudah terdaftar. Kemudian kita cek juga semesternya. Ini semesternya juga harus lengkap. Jangan sampai semesternya tidak lengkap. Ganjil 2016, genap 2016,
ganjil 2017, genap 2017, ganjil 2018, genap 2018, ganjil 2019, genap 2019. Ini harus terisi ya, harus lengkap gitu ya, supaya tidak bermasalah. Kemudian riwayat, ini adalah riwayat status kuliah. Nah, ini riwayat studinya, ini adalah menunjukkan mata kuliahnya. Nah, ini juga harus ada, jangan sampai kosong. Ya, kalau kosong, nah, nanti bermasalah data kita, maka harus terisi gitu ya. Jadi harus terisi. Nah, ini adalah untuk melakukan pengecekan. Dan pastikan Bapak Ibu, sahabat sekalian, jenis kelaminnya ini juga harus benar. Ketika ada kesalahan bagaimana? Ketika ada kesalahan maka bisa lapor ke operator PDDikti di kampus setempat. Begitu. Ini adalah untuk cek data mahasiswa yang sudah lulus. Terus untuk mahasiswa yang aktif bagaimana? Sama, kita arahkan kursornya ke pojok kanan atas di kolom pencarian. Kemudian kita tuliskan name gitu ya, 183400116. Nah, di sini akan muncul ya. Ya, ini misalnya 1 ini ya. Kita ya klik begitu, maka akan muncul di sini namanya. Pertama nama Kusnul Fitria, jenis kelamin perempuan, kemudian perguruan tingginya Universitas Muhammadiyah Ponorogo, program studi pendidikan guru pendidikan usaha dini, jenjangnya S1, nomor induk mahasiswa, semester awal masuk ganjil 2018, status awal mahasiswa itu studi baru, status mahasiswa saat ini belum lulus gitu ya. Jadi kalau sudah lulus akan tertulis lulus, kemudian ada nomor ijazah begitu. Nanti sudah lulus tapi kok belum muncul nomor ijazah, nah itu berarti wajib ditanyakan supaya status kita ya atau ijazah kita itu terdaftar, pastikan betul-betul terdaftar. Kemudian kita cek gitu ya, kita cek riwayat status perkuliahannya ini harus terisi lengkap gitu ya, ganjil 2018, genap 2018, ganjil 2019, genap 2019, ganjil 2020, genap 2020. Pastikan statusnya adalah aktif begitu ya. Nah, ketika ada data yang tidak sesuai misalnya, maka bisa lapor ke operator atau admin di PDDikti di kampus setempat. Artinya di kampus tempat mahasiswa itu melakukan atau melaksanakan kuliah gitu ya. Jadi bisa lapor kemudian supaya dibenarkan. Kemudian riwayat studinya juga sama, ini harus terisi semua gitu ya. Harus terisi semua. Kalau tidak terisi bagaimana? Ya tentu akan nanti akan terjadi permasalahan, misalnya ketika akan lulus atau ketika nanti akan diterbitkan ijazah begitu. Jadi harus dipastikan data Bapak Ibu atau sahabat sekalian itu lengkap dan benar begitu. Ini adalah untuk cek mahasiswa yang masih aktif, artinya belum lulus gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga kita cek ya sebagai dosen misalnya, maka kita tuliskan NIDN misalnya 07 25 03 84 03 gitu ya. Ini akan muncul nama satu ya, satu dosen, kemudian kita klik gitu. Nah, di sini muncul ya, sudah muncul nama M. Fadlillah, Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, program studi pendidikan guru pendidikan usaha dini, jenis kelamin laki-laki, jabatan fungsional asisten ahli, pendidikan tertinggi S3, status ikatan kerja dosen tetap, status aktivitas aktif gitu ya. Gitu. Ini adalah data dosen. Kemudian pastikan ya riwayat pendidikannya juga tertulis secara sempurna di sini ya. Kalau sampai S2 berarti harus sampai S2, kalau sampai S3 harus sampai S3.
Kemudian di sini kita juga bisa melihat riwayat kita dalam mengajar gitu ya, dari awal kita sebagai dosen sampai akhir sebagai dosen atau sampai saat ini. Nah, itu ya. Kemudian di status aktivitas ini apabila Bapak Ibu itu sedang kuliah, itu bisa nanti tugas belajar, bisa kemudian izin belajar. Saya kira ini tadi ya Bapak Ibu cara cek data diri mahasiswa dan dosen di PDDikti. Jadi sekali lagi pastikan data Bapak Ibu dan sahabat sekalian itu terdaftar di PDDikti supaya tidak bermasalah di kemudian hari. Sebelum kami akhiri video tutorial ini, silahkan sekali lagi Bapak Ibu klik like dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.